And it's Indonesia who have the opener. 2J คว้าแชมป์ซูซูกิอยู่ในชุดที่คว้าแชมป์ซูซูกิครับ2 สมัยด้วยกันก่อนสมัยนี้ Je crois qu'il n'y a aucun souci. Aucun souci et je ne vois pas du tout les choses de cette manière-là. Wah, ini jelas gegerkan sepak bola Eropa tadi malam. Begini pernyataan jujur dan terharu Madam Pang dan Ketua Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, usai timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto berhasil kalahkan Prancis U17 di babak 4 besar Piala Dunia U17 2025 tadi malam dengan skor 1-0 lewat gol Zahadi Goli di menit ke-56 sampai bikin tanah air gempar. Benarkah? Yes, Alhamdulillah, ini baru top Marco Top. Manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji akhirnya blak-blakan ungkap satu rahasia besar yang bikin fans Garuda kaget sekaligus bangga. Wah, kira-kira apa nih? Temukan jawabannya di sini. Mantap, langsung satset kerja cerdas. Begini pengakuan Menpora dan Ketum PSSI Erick Thohir soal nahkoda baru Timnas Indonesia. Apakah sudah deal dengan satu sosok kelas Eropa ini? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, dalam pertandingan tadi malam yang menggegerkan dunia sepak bola pada babak-babak 4 besar Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung semalam di Aspire Academy Qatar, Timnas Indonesia U17 yang dilatih oleh Nova Arianto berhasil mengalahkan Timnas Prancis U17 dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal yang memastikan kemenangan Indonesia ini dicetak oleh Zahabi Goli pada menit ke-56. Kemenangan ini menjadi bukti nyata kemajuan pesat sepak bola Indonesia di level usia dini yang selama ini mungkin tidak diperhitungkan banyak pihak. Pernyataan pasca pertandingan datang dari berbagai pihak, mulai dari Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, hingga Ketua Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo. Kedua tokoh ini memberikan komentar yang penuh penghargaan dan refleksi jujur atas jalannya pertandingan dan proses perkembangan sepak bola di dunia. Madam Pang yang selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan sepak bola di Thailand tidak ragu untuk memberikan pujian kepada tim Indonesia U17. Dalam wawancaranya setelah pertandingan, ia menyampaikan bahwa kemenangan Indonesia dalam pertandingan ini adalah cermin dari dedikasi dan kerja keras yang berkelanjutan dalam membangun sepak bola usia muda. Kemenangan ini bukan hanya sebuah hasil yang memuaskan, tapi juga sebuah bukti bahwa kerja keras dan strategi yang tepat dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Indonesia telah menunjukkan kepada kita semua bahwa dengan perencanaan yang matang dan kesabaran dalam proses pengembangan pemain muda, mereka mampu bersaing dengan tim besar dunia. Dalam pertandingan semalam, Indonesia benar-benar bermain dengan penuh disiplin dan ketenangan. Saya sangat mengapresiasi cara mereka menjaga struktur permainan mereka, terutama di lini pertahanan yang sangat solid, ujar Madam Pang penuh kekaguman. Madam Pang melanjutkan dengan menceritakan bagaimana Thailand sebagai negara tetangga memiliki tantangan yang serupa dalam mengembangkan sepak bola. Ia percaya bahwa hasil ini harus menjadi bahan evaluasi penting bagi Thailand dan negara-negara ASEAN lainnya.
Ini adalah pelajaran besar bagi kita semua di Asia Tenggara. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan fokus pada pengembangan usia dini dan pendekatan yang konsisten dalam membangun tim yang solid, kita bisa menghadapi dan mengalahkan tim-tim yang selama ini dianggap lebih unggul. Thailand tentunya perlu menganalisis hasil ini dengan seksama dan meningkatkan sistem pembinaan yang ada di negara kita. Kita harus berani belajar dari negara lain yang memiliki sistem lebih baik, tambah Madam Pang. Sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang menekankan pentingnya kolaborasi antara negara-negara di Asia Tenggara untuk terus mengembangkan sepak bola di kawasan ini. Kemenangan Indonesia adalah sesuatu yang membanggakan untuk seluruh Asia Tenggara. Kita harus semakin terbuka untuk belajar satu sama lain. Saya percaya bahwa jika kita saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, kita bisa mengembangkan potensi sepak bola kita lebih jauh lagi, katanya. Sebagai penutup, Madam Pang menyatakan bahwa meski Thailand harus mengakui keunggulan Indonesia dalam pertandingan tersebut, mereka tetap berkomitmen untuk memperbaiki kualitas permainan mereka dengan menitik beratkan pada pengembangan pemain muda dan peningkatan level kompetisi domestik. Saya percaya jika kita melanjutkan kerja keras dan tidak mudah puas dengan apa yang telah kita capai, sepak bola Thailand akan berkembang pesat ke depannya. Di sisi lain, Philippe Diallo, Ketua Federasi Sepak Bola Prancis FFF, juga memberikan pernyataan yang tidak kalah menarik. Diallo yang selama ini memimpin perkembangan sepak bola Prancis dengan fokus pada pembinaan usia muda, menunjukkan sikap rendah hati usai kekalahan tim U17 mereka. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Diallo mengatakan bahwa meskipun mereka sangat kecewa dengan hasil tersebut, ia melihat kekalahan ini sebagai kesempatan berharga untuk melakukan evaluasi dan belajar. Kekalahan ini tentunya sangat mengecewakan bagi kami, terutama karena kami memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap tim U17 kami. Kami datang ke Qatar dengan tekad untuk meraih kemenangan, namun pada kenyataannya, Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka lebih siap dan lebih terorganisir di lapangan. Tim Indonesia U17 bermain dengan sangat disiplin dan mampu mengeksploitasi kelemahan kami. Ini adalah hasil yang harus kami terima dengan lapang dada. Dan sebagai federasi, kami harus belajar dari kekalahan ini untuk memperbaiki kualitas pembinaan kami di masa depan, ujar Diallo dengan jujur. Diallo kemudian menekankan pentingnya strategi yang diterapkan oleh tim Indonesia yang dilatih oleh Nova Arianto. Ia mengakui bahwa meskipun tim Prancis mendominasi penguasaan bola, mereka kesulitan untuk menembus pertahanan solid yang diterapkan oleh Indonesia. Tim Indonesia di bawah pelatih Nova Arianto menerapkan formasi 3-4-3 yang sangat efektif. Mereka bermain dengan pertahanan yang kompak dan ketika memiliki kesempatan, mereka sangat cepat dalam melancarkan serangan balik. Dalam pertandingan ini, kami terlalu terburu-buru dalam menyerang dan gagal mengantisipasi serangan balik yang begitu berbahaya, ujar Diallo dengan nada penuh refleksi. Diallo juga mengakui bahwa permainan bertahan Indonesia sangat efektif. Kami tahu bahwa Indonesia mengandalkan taktik bertahan yang sangat terorganisir dan mereka benar-benar memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan serangan balik yang cepat dan mematikan. Kami tidak cukup sabar dalam membangun serangan dan seringkali terjebak dalam kesalahan yang sama, katanya. Meskipun Prancis gagal melangkah ke babak dua besar, Diallo percaya bahwa tim U17 Prancis akan mengambil pelajaran berharga dari pertandingan ini. Kekalahan seperti ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini adalah momen untuk kami lebih introspektif dan mencari solusi agar kami bisa kembali lebih kuat. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bagaimana kami melatih para pemain muda, terutama dalam aspek mentalitas dan kedewasaan dalam menghadapi tekanan. Kekalahan ini akan membuat kami lebih tangguh, tegas Diallo.
Di akhir wawancaranya, Diallo menegaskan bahwa Prancis akan terus berkomitmen untuk memperkuat pembinaan pemain muda. Ia menambahkan bahwa meskipun Indonesia U17 menunjukkan kualitas yang luar biasa, sepak bola Prancis tetap berada di jalur yang benar dalam membina pemain muda untuk jangka panjang. Kami akan terus meningkatkan standar latihan dan pengembangan para pemain muda kami. Kami harus memastikan bahwa setiap generasi pemain muda Prancis mendapat pengalaman yang cukup agar mereka siap bersaing di level internasional, tutup Philippe Diallo. Keberhasilan Indonesia U17 dalam mengalahkan Prancis tidak lepas dari penerapan strategi bertahan yang kuat dan serangan balik yang sangat efektif. Nova Arianto yang pernah bekerja sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Senior Indonesia menerapkan filosofi yang sama, pertahanan yang solid dan memanfaatkan serangan balik cepat. Dalam formasi 3-4-3 yang dipilihnya, lini pertahanan Indonesia sangat disiplin dalam menghalau serangan Prancis, sementara para pemain sayap dan gelandang bertahan juga memiliki peran vital dalam transisi serangan. Kemenangan atas Prancis ini juga memiliki dampak besar terhadap persepsi sepak bola Indonesia di mata dunia. Negara-negara besar yang selama ini lebih sering memandang Indonesia sebagai tim yang belum siap bersaing di level internasional, kini harus mengubah pandangan mereka. Kemenangan ini membuka banyak kemungkinan bagi sepak bola Indonesia dari sisi pengakuan global hingga peningkatan daya tarik bagi sponsor dan investor yang ingin mendukung pengembangan sepak bola di Indonesia. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Rumor mantan pelatih Uzbekistan Timur Kapadze masuk kandidat pelatih Timnas Senior Indonesia terus menguat. Apalagi Kapadze datang ke Indonesia dan disebut-sebut menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Tapi rumor ini dibantah langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, Erick Thohir membantah Kapadze menjalin komunikasi dengan PSSI. Erick Thohir mengatakan federasi saat ini tengah mendalami 5 nama kandidat pelatih timnas yang baru. Hingga saat ini, PSSI belum juga merinci siapa saja 5 kandidat tersebut. Pak, kemarin Timur Kapadze udah tiba di Indonesia ngapain Pak? Ada komunikasi mungkin Pak ke PSSI Pak? Tapi kalau di list 5 itu ya nanti dinamikanya pasti terjadi. Salah satunya ada nama beliau. Saya nggak bisa ngomong karena itu kan masih proses. Oh itu kan jelas kemarin seperti Coach Nova itu yang terbaik kita harus berikan. Dia sudah di 17, sekarang ke 20. Ya saya rasa tidak perlu didebatkan. Ya dan kita harus mulai berinvestasi dengan pelatih-pelatih muda kita. Yang memang kalau kita lihat jumlahnya belum cukup. Kalau kita lihat di Jepang itu dengan total penduduk 100 juta lebih, jumlah pelatihnya itu jauh lebih banyak dari Indonesia. Nah ini yang kita harus ada percepatan dan berani mengintervensi pelatih-pelatih lokal diberi kesempatan. Erick meminta publik untuk bersabar menunggu proses dari Exco PSSI yang tengah melakukan seleksi. Pelatih baru nantinya akan diproyeksikan untuk debut bersama Timnas Indonesia pada FIFA Matchday 2026 mendatang. Kelvin Sipahutar, Tommy Pribadi, Jakarta. Optimisme tinggi diusung skuad Garuda Muda jelang perhelatan multi-event terakbar se-Asia Tenggara, SEA Games, yang akan berlangsung di Thailand awal Desember mendatang. Selasa pagi, pasukan Indra Safri menggelar latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Ada 25 pemain yang berlatih, sementara pemain diaspora beserta Kakang Rudianto dan Robi Darwis masih absen. Pemerintah dalam hal ini Kemenpora bersama dengan Ketua Umum Federasi PSSI telah menetapkan target untuk cabang sepak bola adalah perak. Namun, ambisi para penggawa Garuda untuk mempertahankan emas terus membara. Saya
bersama-sama dengan Coach Indra, bersama-sama dengan tim kepelatihan, bersama-sama dengan seluruh pemain, tekadnya bulat, tekadnya satu. Memang kita punya tujuan bahwa kita ingin mempertahankan emas. Dan setiap kita selesai mengawali dan mengakhiri pun, itu selalu kita meneriakan mempertahankan emas, sehingga semangat itulah yang kita usung, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan emas, bisa mempertahankan emas. Tim Indonesia U23 akan bertolak ke Bangkok pada 28 November mendatang untuk melakukan adaptasi sebelum menjalani pertandingan pertama kontra Singapura 5 Desember mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan medali perak untuk cabang sepak bola di SEA Games 2025. Target ini dianggap realistis untuk cabang olahraga beregu di SEA Games mendatang. Karena sebagai tuan rumah, Thailand tentu akan berambisi untuk memborong medali emas di cabang olahraga beregu. Nah, cabur-cabur beregu hari ini, karena ingat tuan rumahnya Thailand, ya, ini memang target-target yang tentu kita bisa dapatkan, baik di futsal, baik di bola basket, atau voli, atau sepak bola, ya kita harus melihat bukan pesimis. Karena memang tuan rumah pasti ingin juara sepak bola, ingin juara bola basket, dan lain-lainnya. Artinya apa? Angka-angka ini ya memang angka prediksi saat ini. Tapi, apakah dari Kemenpora tidak mendukung federasi untuk mengirim atlet terbaiknya, dan komposisi terbaik kita sudah lakukan tadi, dengan 946 atlet dengan anggaran 66 miliar. Jadi ini kita dorong. Nah, cuman ya kita harus realitas. Tapi kalau ternyata target-targetnya di atas targetnya, alhamdulillah. Target medali perak memunculkan banyak kritikan terhadap PSSI. Terlebih Indonesia merupakan juara bertahan cabang sepak bola saat SEA Games 2023. Ketika itu, timnas U23 mampu merebut medali emas dengan mengalahkan Thailand di partai puncak. Secara umum di SEA Games 2025, Indonesia mengirimkan total lebih dari 900 atlet dan menjadi kontingen terbanyak keempat setelah Thailand, Filipina, dan Vietnam. Pada edisi 2023, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan koleksi 87 emas. Nah, targetnya kita memang di ranking 3. Nah, kalau kita lihat prestasi medali emas kita di Kambodia itu kemarin 87 emas. Dan menariknya SEA Games itu tidak ada konsistensi daripada nomornya. Jadi kayak di Thailand ini kita kehilangan hampir 41 emas yang kemarin di Kambodia kita dapat. Akhirnya hari ini kita baru berdasarkan 46 emas. Nah, kalau 46 emas, kalau kita mau ranking 3, itu kan kita harus kembali ke 80 emas. Padahal 41 nomornya yang emas nggak dipertandingkan. Ini bukannya apa-apa, ini kebijakan tuan rumah. SEA Games 2025 sendiri akan berlangsung mulai tanggal 3 hingga 18 Desember 2025 mendatang di Thailand. Duel antara timnas sepak bola putri Indonesia melawan Nepal akan segera berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta pada Rabu malam. Saat ini sebagai tim yang tidak diunggulkan, skuad Garuda Pertiwi bersiap tampil all out tanpa beban. Kedua tim memiliki jarak peringkat kelas FIFA yang cukup jauh, di mana Nepal menempati peringkat 89 dunia, sedangkan Indonesia berada jauh di bawahnya, tepatnya nomor 106 dunia. Meskipun demikian, pelatih timnas putri menyampaikan rasa optimisme yang tinggi, bahkan ia menargetkan kemenangan. Laga uji coba internasional juga dimanfaatkan sebagai ajang pematangan strategi, pembentukan chemistry antar pemain, serta penguatan mental. For tomorrow match against Nepal, for next match against Chinese Taipei. So we are excited to play their game, and of course we need to win. Rasa optimisme ini juga disampaikan langsung oleh salah satu pemain putri Indonesia, Ghea Yumanda. And I'm very excited for tomorrow FIFA match. Yeah, we also been prepared for tomorrow match. We have two games. The first game against Nepal, and the second games against China Taipei. Yeah, we've been prepared maybe for about 2 months. Yeah, this is not easy for us.
but I believe for my team, everyone is ready. So I hope the best for my team tomorrow. Dalam hal ini pelatih timnas putri Nepal mengaku waspada atas kekuatan timnas putri Indonesia. Walaupun dari peringkat FIFA, posisi mereka lebih baik dibandingkan Indonesia. टिममा छैन त्यसले गर्दाखेरि टिममा चाहिँ हाम्रो स्पाइनल कर्डहरूको चाहिँ मेन प्लेयरमै साम्बा क्याप्टेन एज अ क्याप्टेन चाहिँ रोल उहाँको थियो त्यो मिस हुन्छ नै तर यो चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ अपकमिङ प्लेयर न्यू कमरहरूलाई चाहिँ मेन जसले चाहिँ जुन त्यो पोजिसन खेल्छ उनीहरूले चाहिँ एउटा च्यालेन्ज पनि हो अपर्च्युनिटी पनि. Pertandingan melawan timnas putri Nepal sendiri menjadi bagian penting dari persiapan timnas putri Indonesia sebelum tampil pada SEA Games 2025 di Thailand. Bertempat di GOR Universitas Negeri Jakarta Rawamangun, ajang futsal bergengsi antar perguruan tinggi akan berlangsung dari 25 November hingga 1 Desember 2025. Sebanyak 17 perguruan tinggi terbagi menjadi 22 tim yang terdiri dari 16 tim putra dan 6 tim putri akan bersaing demi memperebutkan predikat juara regional. CEO Kampus League Rian Gozali menyebut ajang tahun ini merupakan bentuk perkenalan kompetisi. Ia juga berharap agar kedepannya Kampus League memiliki banyak peminat untuk meningkatkan level kompetisi di tiap tahunnya. Kita tujuan dari season 0 ini lebih ke tanda kutip pemanasan. Kita ingin announce bahwa kita sudah hadir dan grand launch kita tahun depan di bulan April dengan harapan orang sudah para stakeholder di kampus sudah melihat keseriusan kami dalam menyelenggarakan kompetisi kampus tertinggi supaya pada saat nanti grand launching kita harapkan sebanyak-banyaknya kampus bisa bergabung untuk berkompetisi di kampus League dan dengan itu juga meningkatkan level kompetisinya. Jadi kami sangat senang dan ini sudah akhir dari regional Jakarta. Sebelum babak nasional kita harapkan yang terbaik bisa menang. 22 tim peserta Kampus League Futsal Regional Jakarta berasal dari wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Hasil undian telah menempatkan 16 tim putra ke dalam 4 grup, sedangkan 6 tim putri dibagi ke dalam 2 grup yang terdiri dari 3 tim. Pada match pembuka Regional Jakarta dibuka dengan pertandingan menarik yang mempertemukan tim futsal putra Universitas Negeri Jakarta melawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. MOU yang telah ditandatangani merupakan pembaruan dari kerjasama yang berakhir pada September lalu. Di dalamnya terdapat perluasan cakupan meliputi pelayanan kepemudaan melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan industri olahraga pada level pendidikan hingga prestasi, pengembangan sentra industri, promosi produk dalam negeri, hingga pertukaran data dan informasi antara 2 kementerian. Melalui kerjasama ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan, Kemenpora dan Kemenperin sepakat untuk saling mendukung dalam industri olahraga nasional, dengan Kemenperin sebagai pembuat standarisasi peralatan olahraga, dan Kemenpora yang akan mendorong upaya keberpihakan pemerintah kepada sektor industri masyarakat sekaligus penggunaan hasil industri peralatan olahraga dalam negeri. Memang industri olahraga ini salah satu yang kita harus dorong ke depan. Tadi Pak Menteri bilang kalau beliau standarisasinya, kalau kami bagaimana bisa mendorong penggunaannya. Dan ini yang kita harapkan juga ketika ini terbangun tadi. Banyak juga atlet-atlet ya atau pelatih yang bisa disupport oleh tentu peralatan ini, bahkan mungkin jadi model-model iklannya. Karena ini kan salah satu jangan sampai terpersepsikan bahwa atlet itu harus miskin. Nah, ini kita harus dorong ke sana. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa Kemenperin siap untuk mendukung berbagai macam peralatan olahraga bagi atlet-atlet nasional agar dapat berkompetisi dengan baik di kancah nasional maupun internasional. Target dari Kemenpora adalah bagaimana bisa menciptakan atlet-atlet yang mempunyai prestasi nasional dan internasional, ya. Sementara target dari Kemenperin bagaimana kita bisa mendukung atlet-atlet kita dengan menyiapkan
alat-alat olahraga dengan menyiapkan apparel olahraga dan menyiapkan sepatu olahraga yang baik, yang nyaman, ya, yang aman, ya, sehingga ketika mereka bisa berkompetisi dengan sebaik-baiknya. Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem industri olahraga nasional dari hulu industri hingga pembinaan atlet. Langkah ini diharapkan membuat Indonesia tidak hanya mandiri dalam produksi alat olahraga, namun juga semakin kompetitif di kancah dunia. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke kawanmu semua.